Uangnya. Uang di sini apa kamu yang ambil? Aku tidak ambil. Uangnya bisa terbang, kamu masih tidak mengaku? Kalau bukan kamu yang ambil, siapa lagi? Aku benar-benar tidak ambil. Kamu benar-benar tidak mau mengaku ya? Kalau begitu aku tanya, kok kamu punya uang sebanyak ini? Dari mana uangmu ini? Ini dari tamu. Kamu jual apa hari ini? 1 kotak salep dan 1 kantong wewangian. Bisa dapat uang sebanyak ini, katakan. Dari mana uang ini? Tamu itu memberi lebih. Kamu bohong, siapa tamu mana mungkin memberi lebih? Jujur saja, uang di sini apa kamu yang ambil? Katakan. Aku tidak ambil. Kamu masih tidak mengaku, kalau dipukul baru mengaku. Cepat katakan. Apa kamu yang ambil? Jangan pukul lagi. Apa kamu yang ambil? Nenek, aku tidak ambil. Apa kamu yang ambil? Kamu masih berbohong, Nenek. Kamu masih tidak mengaku. Cepat katakan, Nenek, apa kamu yang ambil? Aku tidak ambil. Apa kamu yang ambil? Mama. Mama ngapain sih? Kenapa kamu memukulnya? Kenapa, tanya dia sendiri. Dia mencuri uang tapi tidak mau mengaku. Bilangnya tamu yang memberi lebih. Ini aneh. Kenapa tamu kemarin tidak memberi lebih? Tiba-tiba hari ini orangnya datang kembalikan uangnya. Tadi tamu memberi lebih. Tadi aku taruh semangkuk mie di sini, dia makan tapi awalnya juga tidak mengaku. Aku tidak peduli semangkuk mie itu. Aku peduli dia jujur atau tidak. Cheng Yan, jujur saja, apa uang nenek kamu yang ambil? Aku tidak ambil. Kamu jujur saja. Jujur. Cepat jujur. Aku tidak ambil. Kamu masih bilang tidak aku kalau tidak memukulnya. Dia tidak akan mengaku aku tidak mengambilnya. Katakan yang sebenarnya. Katakan pada mama aku tidak mengambilnya. Nenek. Aku tidak mengambilnya. Cheng Hui, kemarilah. Aku tidak mengambilnya. Katakan pada mama uang nenek ini. Apakah kamu yang mengambilnya? Aku. Katakanlah. Sudah, kenapa kamu marah-marah? Kamu mau menakut-nakuti dia, Cheng Hui. Kemarilah ke sini, Nenek. Kamu tidak mengajarnya dengan baik. Dia tidak akan mengaku. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghukumnya. Aku tidak mengambilnya. Ini. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Kamu. Aku tidak mengambilnya. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Kamu tidak mendengarkan mama. Mama selalu mengajarmu bagaimana? Aku benar-benar tidak mengambilnya. Bagaimana mengajarmu? Kamu masih lari. Dari awal bukan aku yang mengambilnya. Kamu masih lari, kamu kembali. Lihat-lihat, ini anak yang kamu ajari dengan baik. Biasanya kalian bilang aku memanjakan Cheng Hui. Aku pilih kasih, ada alasannya. Cheng Hui, kita pergi. Makan yuk. Makan yuk, mama dahai makan. Bagaimana dengan Cheng Yan? Jangan pedulikan dia, kita makan saja. Cheng Hui, panggil kakakmu makan. Ada apa? Kakak tidak di rumah. Kemana? Aku tidak tahu. Mencuri uang. Mencuri uang, tidak mengaku, mamanya memukulnya 2 kali. Dia langsung lari. Anak kecil ini masih kecil sudah keras kepala. Besar nanti bagaimana bisa, tidak mungkin mama. Cheng Yan, bagaimana bisa mencuri uang, apa kamu salah? Aku tidak ngomong sembarangan. Kamu tahu hal ini. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Aku akan mencarinya. Kak, aku juga ikut, dahai. Kemarilah duduk di sebelah nenek. Mereka tidak makan, kita saja yang makan. Ayo. Cheng Yan. Cheng Yan. Cheng Yan. Cheng Yan.
Sudah larut malam begini dia akan pergi kemana ya? Jangan khawatir dulu, tenang saja, anak ini tahu apa yang dia lakukan. Tidak akan terjadi hal buruk begini saja. Kita mencari secara terpisah. Kalian ke sana, aku ke sini. Baik, hati-hati ya jalan. Cheng Yan. Cheng Yan. Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Dua sulaman ini sama. Sama-sama dibuat oleh satu orang. Apakah ini kebetulan lagi seperti yang dulu? Aku harus pergi kemana? Perutku sangat lapar. Tangan juga sakit. Tidak ada rumah untuk kembali. Adik kecil. Bukankah kamu adik yang menjual kantong wangi itu? Cheng Yan, Cheng Yan. Cheng Yan. Ibumu sedang mencarimu. Ibu, ayah, dan tanteku. Semuanya keluar mencariku. Semua keluargamu mencarimu, kenapa tidak pulang? Aku tidak mau pulang. Aku merasa tersakiti. Nenek salah paham menuduhku mencuri uang. Apa yang terjadi? Semua tidak terjual. Cheng Hui. Cheng Hui, Cheng Hui. Bangun. Cheng Hui katakan yang sebenarnya pada nenek. Uang di tubuhmu dari mana asalnya? Katakan yang sebenarnya. Uang ini dari mana asalnya? Ambil dari meja siang tadi. Ambil dari meja, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku melihat kalian semua. Marah sekali. Semua memarahi kakak. Aku juga takut dimarahi. Terus uang ini mau dibeliin apa? Tang sulu. Kamu ini. Makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Kalau masih lapar nanti Om belikan lagi satu porsi. Luka di tanganmu itu dipukul ibumu ya? Baik, aku temani kamu pulang. Aku ikut pulang buat jadi saksi biar ibumu dan nenekmu percaya sama ucapanmu. Aku nggak mau pulang.
Kalau kamu nggak pulang mereka pasti khawatir. Aku curiga aku bukan anak mereka. Bukannya kamu bilang orang tuamu sayang banget sama kamu? Tapi nenek. Sudah. Aku nggak mau bahas dia lagi. Kamu masih punya rumah buat pulang. Masih ada yang mau marahin dan pukul kamu. Itu udah bagus banget. Om ini dari kecil nggak punya ayah ibu. Nggak punya rumah buat pulang. Nggak ada yang mau marahin. Ada. Pas dimarahin orang. Yaitu waktu aku jadi penulis pelit. Diemelin orang. Dicaci maki dan dikejar-kejar. Keadaannya waktu itu jauh lebih menyedihkan daripada kamu sekarang. OM. Waktu kecil kamu nggak punya rumah ya? Nggak. Aku tidur di jalanan. Tidur di bawah atap rumah orang. Pernah suatu kali, aku sakit. Tidur nggak bisa bangun. Dipukuli sampai setengah mati. Tapi di dunia ini, nggak semuanya orang jahat. Ada juga orang baik. Kayak waktu aku umur 12 tahun. Aku ketemu orang baik sejak itu. Hidupku jadi lebih baik. Kamu sekarang masih punya rumah. Masih ada tempat tidur, masih bisa sekolah. Meskipun kadang dapat perlakuan gak enak. Itu juga dari keluarga. Bukan dari orang luar. Sudah sangat bahagia ya. Mienya belum habis loh. Makan aja. Ibu. Beiju sudah ketemu Chengyan belum? Belum. Beiju. Saya yang salah. Ini uangnya. Uang ini. Cheng Hui baru saja bilang. Dia yang ambil, dia mengaku. Cheng Hui yang ambil. Kamu ini bukannya bilang. Chengyan yang mencuri. Kamu ini anak kecil begini. Kamu bilang dia pencuri. Hatinya bisa terima. Sudah jangan bicara lagi, cepat cari. Bukan saya bilang. Kamu ini sangat pilih kasih. Nenek. Halo. Nenek. Ini paman yang kasih saya uang lebih. Saya kebetulan ketemu dia. Dia bisa jadi saksi. Benar, saya lihat dia jualan di jalan. Capek sekali makanya saya kasih lebih. Jangan salahkan anak ini. Uangnya memang saya yang kasih lebih. Terima kasih banyak, maaf ya. Sampai kamu datang jauh-jauh. Kamu ini anak. Sifatnya terlalu keras. Ibumu pukul kamu, marah kamu. Kamu langsung lari. Kamu sudah besar. Kamu hebat ya. Seluruh keluarga karena kamu belum makan. Ayahmu ibumu sedang cari kamu di luar. Kamu hebat. Masih kecil sudah kabur dari rumah. Kalau kabur lagi jangan pulang. Ibu. Bibi jangan marahin anak begitu. Dia sudah cukup sedih. Kamu tidak tahu anak ini sangat menjengkelkan. Saya lihat dia cukup baik. Mungkin nanti kamu tidak perlu marah-marah, dia akan mengerti sendiri. Kamu nggak tahu deh, udahlah. Kamu sudah salah tuduh Chengyan, masih mau ngomongin dia lagi. Benar-benar ngomong apa sih di depan orang lain? Ini nggak baik banget kamu beneran. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Karena ini cuma salah paham, nggak ada masalah lain. Saya pamit dulu. Pak belum tahu nama Anda siapa. Agar kami bisa membalas budi. Nggak usah. Pamit. Pak, bagaimana kalau kamu duduk dulu minum teh sebentar, kakak dan kakak ipar saya sebentar lagi pulang. Setidaknya biar mereka berterima kasih langsung ke kamu. Chengyan. Saya nggak seharusnya memukulnya Chengyan selalu. Saya benar-benar menyesal.
Jangan khawatir, mungkin dia sudah pulang. Ayo pergi. Sudah kubilang Cheng Yan nggak akan mencuri uang. Cheng Yan sudah pulang. Cepat masuk. Cheng Yan. Mama, Mama Cheng Yan. Nenek sudah tahu uangnya bukan aku yang mencuri. Nenek. Benarkah? Benar atau enggak? Salah ya sudah. Siapa sih yang nggak pernah salah? Kakak ipar benar ada seorang pria yang memberi Cheng Yan lebih banyak uang. Tadi aku mau menahannya tapi dia bilang ada urusan. Baru saja pergi kayaknya. Kita benar-benar salah tuduh anak ini. Apalagi, nenek sudah tahu. Uangnya Cheng Hui yang ambil. Cheng Hui. Si bocah nakal mana? Kamu masih lari kemarilah. Masuk ke dalam. Kamu mau apa sih, Dahai? Aku pukul kamu, aku bunuh kamu. Jangan dipukul, jangan dipukul. Jangan pukul anak, jangan dipukul. Cukup sudah, aku akan membunuhmu, kakak. Jangan halangi aku, Beiju, jangan tarik aku. Tengah malam begini apa yang kau gila-gilakan? Kalau mau pukul-pukul aku juga sekalian. Ibu, kau tidak bisa begitu, anak ini dimanjakan terlalu lama, kakak. Ya ini salahku karena memanjakannya. Karena dia cucuku yang berharga. Kalau bukan aku yang memanjakannya, siapa lagi? Pergi ke kamarmu, ayo pergi. Ibu. Jangan manjakan dia terus, nanti dia akan menjadi manja ibu. Ibu. Bertahanlah sedikit. Ibu pelan-pelan sedikit. Tahan sebentar lagi. Sakit sekali. Maafkan ibu, nak. Aku sudah bilang dari awal itu bukan salahku. Tapi tak ada yang mendengar penjelasanku. Semua ini salah ibu. Ibu tidak seharusnya memukulmu begitu keras. Padahal aku tidak melakukan kesalahan itu. Mengapa nenek menyalahkanku? Setiap kali selalu adik yang nakal. Mengapa nenek selalu melindunginya? Pada awalnya, nenek salah paham padamu, tapi setelah tahu uang ini diambil oleh adik, bukankah nenek akhirnya mengatakannya? Ayah juga sudah memukul adik Cheng Yan. Dalam hidup pasti ada salah paham. Kenapa kau marah begitu besar? Hanya karena masalah kecil seperti ini kau meninggalkan rumah. Kau tahu betapa khawatirnya ibu. ini bukan masalah kecil. Aku tidak suka dituduh tanpa alasan. Tidak ada orang yang suka diperlakukan tidak adil. Tapi di dunia ini, pasti ada hal-hal yang tidak adil. Kalau kau tidak bisa bertahan dengan sedikit rasa sakit hati seperti ini, bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal besar di masa Tapi depan? kenapa nenek bersikap pilih kasih? Selalu saja nenek memihak adik. Seolah-olah aku bukan cucunya. Ibu, Apakah aku benar-benar anakmu? Tentu saja kau adalah anak kandung ibu. Aku sampai berpikir aku bukan anakmu. Jangan bicara omong kosong. Adik masih kecil dan belum mengerti. Kamu harus lebih mengalah padanya. Pokoknya kamu kan kakak. Sebagai kakak kamu harus lebih sabar, lebih toleran. Kalian berdua kan anak ibu. Ibu hanya perlu mengajar kamu si sulung dengan baik. Adikmu pasti akan mencontohmu. Begini, ibu bisa lebih santai. Ngerti? Jangan nangis lagi. Kamu kan cuma punya satu adik, nenek sayang dia. Kamu juga harus sayang dia, biar nenek senang. Kamu juga anak yang berbakti, benar kan? Sudah, jangan nangis lagi. Sudah. ayah, Anakku sudah cukup menderita, jangan dimarahi lagi. Hari ini bukan salahnya. Cheng Yan, ayah tahu kamu anak yang baik. Paling patuh ya kan? Tidak seperti adikmu yang nakal. Sini lihat apa yang ayah beli untukmu. Bambu terbang. Suka tidak? suka. Ayo ayah ajak kamu tidur. Kakak pinjamkan aku main.
Jangan pelit, pinjamkan aku main. Pinjamkan aku main. Cengui. Ayo main bersama, kita main bersama. Oke, kalau kamu bisa tangkap aku, mainan ini jadi milikmu, oke? Jangan lari. Aku akan tangkap kamu. Ayo, ayo. Siapa yang datang tadi? Kenapa tidak meninggalkan jejak? Siapa ya? Menjun, Menjun. Oke, Chunyan, kamu berdiri. Berputar, lihat baik-baik. Kayaknya kurang sesuatu, kalungnya lupa. Duduk, aku bantu pakai. Ayo. Chunyan, kamu cantik banget. Benarkah? Tentu saja. Kalau aku menikah nanti, aku juga harus kurus. Lalu berpakaian secantik kamu untuk foto. Tak terbayangkan betapa memesukannya itu. Kamu tidak perlu, bukankah mereka mengatakan? Yan yang langsing Huan yang berisi untuk menggambarkan kecantikan? Kamu ini, termasuk tipe yang Yuhuan. Jadi tunggu saja sampai Kaisar Mingtang jatuh cinta padamu. Jadi kamu sama sekali tidak perlu diet. Memang benar juga ya. Tapi pria yang punya selera baik sekarang, sungguh sangat sedikit. Lagi pula mereka tidak tahu kalau tipe seperti kita ini, hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Banyak kelebihannya. Benar kan? Ayo kita tunggu Degang di luar. Dia pasti akan segera datang, oke? Tapi tidak ada yang menjawab. Tuan Ju mungkin sudah dalam perjalanan. Maka tolong beritahu fotografer itu. Untuk menunggu sebentar lagi, oke? Menjun. 10 tahun. Tanpa kabar, hidup atau mati selama 10 tahun. Aku tak pernah mendapat kabar darimu. Kamu sebenarnya di mana? Aku akan menikahi Chunyan. Setelah pernikahan ini, tidak ada jalan kembali bagi kita. Apakah hubungan suami istri kita? Begitu singkat saja.
Menjun. Walaupun aku menikah dengan orang lain, seumur hidup ini, rinduku padamu takkan pernah habis. Akan menikah. Apakah kamu tahu betapa kesepiannya hatiku? Apakah kamu tahu betapa dalamnya rasa rinduku padamu? Pernikahanku ini, apa artinya? Orang yang dia nikahi adalah aku, tapi yang selalu dia pikirkan adalah wanita lain. Mengapa aku harus menikah ini? Chunyan, Lepaskan aku. Masihkah kamu ingin aku tetap tinggal dan menikah denganmu? Menjun, aku sangat merindukanmu. Meski harus menikah dengan orang lain, jantungku yang membara ini tetap terbang menujumu. Menjun, percayalah padaku. Sepanjang hidupku perasaanku padamu tidak akan berkurang sedikit pun. Menjun, bukan aku yang meninggalkanmu, tapi Chunyan yang sangat baik padaku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Kamu menikah denganku. Apakah hanya karena aku baik padamu? Apakah selama ini kamu tidak punya cinta padaku? Apa aku tidak layak untuk dicintaimu? aku. Sedih yang tak terhingga. Tahun-tahun yang terpisah. Menjun, apa gunanya aku menulis surat ini? Janji kita masih ada, tapi surat ini sulit untuk dikirim. Kemana surat ini bisa sampai? Kamu sangat menderita. Mengapa masih mau menikah denganku? Maafkan aku. Jangan bilang maaf padaku. Jangan. Aku ingin menikah. Aku selalu ingin menikah denganmu. Untuk hidup bersamamu. Tapi aku tidak pernah memaksamu. Benarkah? Apa aku pernah memaksamu? Bukan aku yang bilang. Kamu benar-benar tidak punya hati. Berapa lama lagi kamu mau Chunyan menunggu? Baru kamu mau memberinya jawaban. Aku lagi. Aku sudah bergantung padamu selama ini. Apa yang diinginkan seorang wanita? Kamu pasti mengerti. Lagi pula, kita bahkan bertengkar karena kantong wangi itu. Aku sampai menabrak mobil karena itu.
Jadi tentu saja aku yang memaksamu untuk menikah, sehingga kamu merasa tidak rela. Bahkan kata-kata manis pun tidak mau kau ucapkan. Meski aku terus menunggu. Meski aku menunggumu. Udah nikah. Gak bakal ada hasilnya. Udahlah. Biarin aja deh. Kemarin gue ke toko tua. Gue nemu ada yang pernah ke sana. Walaupun dia gak ninggalin pesan apa-apa. Tapi gue ngerasa itu menjun. Jadi gue sedih banget. Lo yakin? Itu menjun? Lo ngomong gitu kenapa? Orang itu menjun? Siapa aja, bisa aja punya alasan ke toko tua itu. Lo ngomong gitu kenapa? Bahkan kalau dia beneran Suo Menjun. Kenapa dia gak ketemu lo? Lo pernah mikir gak? Mungkin dia gak mau ketemu lo. Gue gak kepikiran sampai situ. Gue nanya nih. Kalau Suo Menjun, dia gak mau ketemu lo? Karena dia udah nikah lagi. Lo masih mau nungguin dia? Gue gak tahu. Kalau dia udah punya keluarga baru. Punya anak. Lo masih mau dia balik ke lo? Gue bilang gue gak tahu. Gue gak tahu. Jangan-jangan dia udah nikah lagi. Lo masih mau dia balik? Cunyan jangan pergi. Gue tahu lo baik banget ke gue. Gue yang salah. Gue gak mau lo bilang maaf. Lo ngutang ke gue. Lo gak perlu bayar pakai diri lo sendiri. Gue gak mau lo karena bersyukur. Karena merasa salah ke gue. Nikah sama gue. Gue ngasih ke lo. Itu karena gue ikhlas. Jadi kamu tidak berhutang padaku. Kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Jangan pergi. Kamu harus membantuku. Aku butuh bantuanmu. Bagaimana lagi aku bisa membantumu? Kamu benar. Tapi aku tidak bisa melupakan Menjun. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa melupakannya. Kami melanggar tradisi. Pernah dikurung di gudang kayu. Kami adalah pasangan yang pernah melewati jalan kematian. Baru kemudian bersatu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku juga tidak ingin melupakannya. Maka jangan lupakan apapun. Selalu ingat dia. Degang,
Perasaanmu pada Menjun begitu dalam. Aku mengerti. Kalau tidak bisa melupakan maka jangan melupakan. Kita letakkan dia di dalam hati. Selamanya letakkan dia di dalam hati. Mari kita ingat dia bersama. Bicara tentang dia. Mencintai dia. Bagaimana? Dengarkan aku, Degang. Aku tidak memintamu melupakannya. Aku juga tidak cemburu padanya. Kita jalani hidup kita. Kalau suatu hari nanti, jika Menjun, dia mau kembali padamu, aku akan pergi. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Begitu ya? Mengapa kamu begitu bodoh? Aku tidak punya cara lain. Mengapa kamu menyiksa diri? Karena aku tidak bisa berhenti menyukaimu. Degang, aku tidak meminta selamanya. Aku hanya meminta hari-hari tanpanya. Aku bisa bersamamu. Bersamamu menjalani jalan kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Degang, Baik. Pengantin wanita, letakkan bukitmu sedikit ke kiri ya. Baik, tersenyumlah kalian berdua. Kita siap memotret senyum 1, 2, 3. Pengantin pria, dasimu sedikit dirapikan. Rapikan. Bagus sekali. Kalian berdua tunggu sebentar, saya ganti dulu filmnya. ada apa denganmu? Perutku agak tidak enak. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ada bawa obat tidak? Tidak apa-apa. Tahan sebentar saja, nanti juga lewat. Aku tidak mau kamu bilang begitu, kamu harus segera hidup bersamaku. Kamu harus tahan dengan aku seumur hidup. Sekarang perasaanmu bagaimana? Agak seperti bermain drama seperti di atas panggung. Bermain peran sebagai kaisar. Bukan itu yang aku maksud, aku tanya. Perutmu rasanya bagaimana? Lumayan.
Aku takut kalau terus difoto jantungku tidak kuat. Kamu masih ingat novel Xiaoli itu? Cinta itu bermain detak jantung. Chunyan, aku harus kembali ke kantor. Masih banyak surat bisnis yang belum dibalas. Kamu pulang dulu. Baiklah, aku pergi dulu sampai nanti malam. Beca. Silakan. Aku tunggu ya, sampai jumpa. Tuan, silakan. Putar balik baik, mau kemana? Lurus saja. Dahai. Berhenti, berhenti. Dahai. Aku degang. Dahai. Kamu mau kemana? Aku kira aku melihat hantu. Ayah mertuaku dan ayah angkatku, bagaimana mereka meninggal? Kalian datang bersama. Kenapa kamu baik-baik saja, sedangkan mereka berdua terbakar mati di toko tua itu? Aku tidak tahu. Ketika aku sampai di toko tua itu, tempat itu sudah menjadi lautan api. Aku sama sekali tidak bisa masuk. Baru kemudian aku tahu. Tuan, mereka ada di dalam. Aku berkata jujur. Benar atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Toko tua itu dibakar dengan sengaja. Investigasi setelah kejadian sudah membuktikannya. Hanya saja, sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Ya. Polisi juga sudah memanggilku untuk ditanya. Terima kasih, aku juga sudah bilang ke mereka. Ini bukan urusanku. Lalu Menjun dan bayi dalam kandungannya. Aku tanya, kamu Menjun? Jangan-jangan dia juga kena musibah. Kamu jujur saja, tidak apa-apa. Aku bisa menerima. Dia masih hidup. Lalu sekarang dia di mana? Kamu geleng-geleng kepala, maksudnya apa? Aku tanya, kamu Menjun sekarang di mana? Kamu jujur saja, aku tidak akan marah. Tapi kalau kamu tidak jujur menyembunyikan sesuatu dariku, aku tidak akan segan-segan. Menjun. Dia baik-baik saja. Aku tanya kamu, Menjun sekarang di mana? Kamu bilang. Dia menikah denganku. Apa katamu? Aku menikahinya. Bajingan. Apa-apaan ini, ada yang mukul orang. Kamu binatang, begini caramu merawatnya. Hari ini aku pasti membunuh bajingan sepertimu. Kamu bangun. Dahai, kamu bangun. Lepas, lepas. Lepas. Kamu binatang. Kami sudah mencarimu lama. Mengira kamu sudah mati. Aku tidak tahu kamu masih hidup. Aku tidak tahu. Gao, dahai, kamu bukan manusia. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku.
Jangan main fisik sama orang. Bukannya aku sudah bilang, itu dua preman yang mulai duluan. Kamu nggak mikir udah gede. Masih aja berantem sama preman. Kamu punya orang tua dan anak, kalau terjadi sesuatu gimana? Masalah besar apa berapa kali aku harus bilang? Gak capek apa? Dahai udah nggak usah peduliin dia, masak aja. Kalian ketawa apa? Guru ngajarin gimana ngerti sopan santun nggak? Beju, berapa kali aku bilang? Kepala anak nggak boleh dipukul. Dulu waktu aku sama kakak kecil kamu juga sering pukul. Sekarang aku menyesal. Hasilnya dua anak bodoh. Ibu Dahai. Ini sup ikan kerapu. Aku tambahin sedikit Tianqi. Cepetan minum selagi panas. Aku nggak mau minum. Cheng Hui, nenek kasih kamu minum. Hebat. Aku juga gak mau minum, kamu aja. Orang tua ngajarin aku. Sup ini buat sembuh luka dan nambah darah. Dibilangin minum ya minum. Dahai, kamu kenapa? Anak berbakti sama kamu salah ya? Aku gak perlu. Kok malah marah sama aku? Kalian makan aja, aku mau lihat. Dahai, sebenarnya kenapa? Aku gak mau bilang. Nggak mau bilang juga harus bilang. Kamu pikir masalah yang kamu hadapi berkaitan sama seluruh keluarga, aku nggak bisa diam. Ibu jangan asal nebak dong. Nebak. Kamu angkat pantat aja, aku udah tahu kamu mau ngapain. Aku bukan ibumu kalau nggak tahu. Sejak Menjun kasih kamu obat, aku udah tahu dari luka di badanmu. Ketahuan? Berantem sama orang, tangan kaki nggak ada luka sama sekali. Luka-lukanya ada di tempat lain, aku tanya kamu. Ini bukan berantem. Jelas-jelas kamu dipukul tapi nggak berani balas. Lagi pula, dari masuk sampai tadi, kamu nggak lihatin istrimu sama sekali. Dulu kalian berdua kayaknya mesra banget ya, sekarang kemana tuh? Aku kasih tahu ya, perkelahian ini nggak ada hubungannya sama Menjun. Masa sih? Terus, kamu nggak pernah marahin anak seenaknya. Hari ini malah ngelewatin batas. Nggak ada alasan marahin anak. Kamu bohong sama siapa? Oke. Aku kasih tahu. Aku ketemu Judegang. Dia nggak mati. Dia tahu aku nikah sama Menjun. Dia mukul aku. Aku nggak balas. Ya gitu aja. Oh alah. Nggak heran. Kakak kamu nggak salah. Kakak kamu pikir-pikir. Ini nasib buruk Ju sendiri. Makanya dia kena musibah kapal. Hilang setahun, bahkan perusahaan kapal sama kakak ipar. Mikir dia udah mati. Apalagi si Wang Ba dan Siu Fugui itu. Makanya dia nikah sama kakak ipar. Kamu nikah sama kakak ipar nggak salah. Kamu pikir lagi. Selama ini kalau bukan karena kamu merawat kakak ipar sama Chengyan, mereka berdua entah jadi apa. Mungkin aja nyawanya udah nggak ada. Sekarang si Ju entah dari mana muncul. Dia nggak berterima kasih malah mukul kamu. Dia ngapain sih? Selama ini, dia ngerjain kewajiban sebagai ayah sama suami nggak? Dia ini nggak tahu terima kasih. Beiju momonya bener semua. Si Ju itu mau ngadu ke pengadilan. Juga nggak bakalan menang. Sudahlah. Kalian berdua udah nggak usah ngomong. Ini urusan. Jangan beritahu Menjun dulu. Ya kamu harus tetap bersikeras. Itu cuma perkelahian dengan preman Tapi, kecil. Tidak ada tapi, sudah diputuskan begitu. Dan kalian dengarkan baik-baik rumah ini.
Kalian dan Cheng Yan Cheng Hui. Siapapun tidak boleh memecah belah keluarga ini. Kamu biasanya kelihatan lembut dan sopan. Tidak menyangka kalau bertarung begitu garang. Untuk menangkap seorang pencuri, seberat itu usahanya layakkah? Aku paling benci pencuri. Penipu dan perampok belum mematahkan kakinya. Sudah murah dia. Tidak menyangka suami yang akan kujadikan. Masih seorang pahlawan yang benci kejahatan. Apa pahlawan atau buta? Aku memang buta. Sampai tidak mengenali pencuri itu. Apa sebenarnya yang dia curi darimu? Kamu begitu tegang. Barang hilang ya sudah, beli lagi saja. Kamu pikir semua barang bisa dibeli dengan uang? Ada beberapa hal seperti bagian dari hidup sendiri. Hilangnya adalah cacat permanen dalam hidup. Penyesalan yang abadi. Tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Kamu mengerti? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Chunyan. Yang harus minta maaf seharusnya aku. Aku terlalu berlebihan. Bukan urusanmu. Aku tidak hanya tidak berterima kasih. Ketika aku sedang sangat buruk moodnya, kamu datang menemaniku. Memberiku obat. Aku malah marah-marah padamu. Tidak apa-apa. Aku tidak mau kamu mengutuk dirimu sendiri. Pria harus punya sedikit amarah baru seperti pria. Kalau tidak dingin tidak panas seperti air suam-suam kuku, itu baru tidak seru. Kapan sebenarnya kamu mulai belajar merokok? Ketika kesepian. Aku temani kamu masih kesepian ya? Kesepian itu teman lamaku. Aku sudah terbiasa dengannya. Gak apa-apa. Kamu kok aneh hari ini? Kayaknya beda dari biasanya. Apa kamu kesal sama aku? Enggak kok, enggak. Aku cuma pengen sendiri aja. Kalau gitu aku pulang dulu. Biarkan teman lamamu temani kamu. Jangan lupa, besok lusa kita coba baju sama-sama. Aku pergi dulu. Pas lagi suntuk. Minum bareng pasangan. Minumanku mana? Di perut kamu tuh. Minumanku di. Minumanku di perutku. Apapun rasa asam manis pahit. Semuanya ada di perutku. Dahai kamu mabuk lagi. Ayo, aku bantu kamu tidur. Aku gak mau tidur. Aku masih mau minum. Minuman buat lupakan masalah. Aku gak tahu.
Kamu masih hidup. Oke. Ayo taruh di sini. Ayo. Kamu mau apa sih? Aku gak mau apa-apa. Aku cuma punya satu permintaan. Biar aku ketemu sama Menjun. Dahai kamu, kenapa akhir-akhir ini? Kenapa sering mabuk? Aku mau ngomong sesuatu. Apa itu? Sebenarnya gak ada apa-apa. Besok kan hari Minggu. Aku pengen kita. Kok bicaranya gak jelas? Apa mau jalan-jalan? Iya. Oke, ajak Cheng Hui Cheng Yan. Ibu dan Beiju, ayo kita jalan-jalan. Aku maksudku bukan begitu. Maksudku cuma kita berdua. Pergi ke toko lama itu sembahyang sedikit. Kenapa kamu lihat aku? Boleh nggak? Kamu kan selalu nggak mau ajak aku pergi. Kenapa tiba-tiba mau ajak aku pergi lagi? Aku sudah pikir. Itu tempat yang menyedihkan. Ayah dan Paman Tong, mereka juga nggak dikubur di sana. Nggak ada yang perlu disembahyangkan. Kalau mau pergi kamu saja, aku nggak mau. Nggak boleh aku pergi atau nggak masalah. Kamu harus pergi. Kenapa? Kalau kamu nggak kasih alasan, aku nggak pergi. Jangan-jangan dengerin aku. Aku akhir-akhir ini sering mimpi. Mimpi tentang ayah dan Paman Tong, mimpi tentang kebakaran itu. Hati aku nggak tenang, aku pikir. Kita harus pergi bakar uang kertas. Kasih sedikit perhatian. Kalau begitu, Oke. kamu mau kemana? Aku mau lihat anak-anak.